Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Apa kabar sahabatku? Terus lakukan syukur dan melakukan kebaikan, karena syukur adalah membawa kebahagiaan, syukur nikmat adalah perintah dari dan ajaran dari agama kita. Sahabatku, saat ini banyak orang-orang yang galau karena persoalan anaknya dan punya keinginan yang berlebihan kepada keluarganya. Sahabat, ada sebuah cerita. Ada seorang ibu menginginkan anaknya untuk jadi hebat, akhirnya berjuang siang malam, kepala buat kaki, kaki buat kepala, bahkan kadang nikmatnya seluruh mensyukuri anaknya didorong untuk jadi orang hebat, sekolah tinggi dan biar jadi pejabat hebat. Tapi ternyata cita-cita dan harapan itu kandas, dan akhirnya ibu itu frustasi, menganggap Tuhan tidak adil, menganggap Tuhan tidak menginginkan apa yang dimau. Karena apa? Dia sudah mati-matian, ternyata gagal. Gagal karena apa? Ternyata anaknya didorong lepas dari apa yang diinginkan, aturan sekolahnya cukup, tidak jadi sekolahnya gagal, dan diharapkan untuk jadi pegawai, ternyata sudah di saat sekolah nikah duluan. Sahabatku, kadang-kadang manusia itu hanya maunya memaksakan kehendak, tapi tidak mengikuti alur perintahnya Allah. Karena manusia itu pada dasarnya sudah diatur tempat rezekinya, dan kebahagiaan siapa jodohnya dan di mana dia akan meninggalnya. Jadi sahabatku, kita boleh berdoa minta sesuatu untuk meraih kesuksesan anak turun kita, tapi yang menentukan 1000% adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seorang ibu tadi saking stres mendoakan anaknya, akhirnya anaknya didorong lepas di jalan, dia marah, frustasi, merasa Tuhan tidak adil. Sahabat, hati-hati kalau bicara Tuhan tidak adil. Tuhan itu makanya tidak adil. Kalau mau adil, orang-orang di bumi udah lenyap seketika. Kenapa? Karena kita tidak pernah bersyukur, setiap hari diberi napas yang gratis, tidak pernah ditebus dan tidak pernah membayarnya. Kita hanya tugasnya bersyukur, itu hanya baru napasnya, belum kesehatan yang lain, belum mata kita, tangan kita, gerak kita, kata-kata kita, dan apalagi dengan rezeki kita. Coba kita bayangkan seandainya kita tidak bisa berjalan, apa yang kita rasakan. Coba bayangkan seandainya napas kita di stop kira-kira 5 menit, apa yang terjadi? Sudah hilang dari muka bumi ini. Seandainya kita bayangkan tidak punya keturunan, apa yang dirasakan? Perjuangan nyari keturunan ke sana kemari. Dan bahkan sebagai seandainya dicoba anak kita dari kecil ada masalah terus menerus, sakit dan sebagainya, apa yang terjadi? Jadi sahabatku, kita harus selalu bersyukur apa yang diberikan. Itu tugas kita mengantarkan anak-anak itu untuk lebih dekat pada Allah dan sambil belajar dan belajar. Makanya sekali lagi, tanamkan agama pada keluarga kita, masalah agama, kedisiplinkan tentang agama. Dan yang lainnya nanti akan mengalir mengikuti sendiri. Sahabatku, kalau kita mencetak anak-anak kita tentang harta, nanti akan jadi pengkhianat dengan hartanya itu, mengkhianati Tuhan. Lah ini contohnya seorang ibu ini mendorong mati-matian, mencari uang sana kemari karena pengen hebat. Tahu-tahu anaknya lepas di jalan, apa yang diharapkan? Gagal tidak? Begitu gagal dia frustasi menyalahkan Tuhan. Yang salah siapa? Yang salah Anda, yang salah ibu, yang salah kalian tidak mensyukuri nikmat yang diberikan. Maka dari itu sahabatku, bersyukurlah, berdoalah, berjuanglah, tapi hasil akhir adalah Allah. Saya melakukan perjuangan, bagaimana saya mendidik tentang agama, mendidik tentang pendidikan, mendidik tentang kesehatan, tapi hasil akhir saya kembalikan ke Allah. Saya melakukan, memberi contoh dan yang terbaik. Hasil akhir Allah yang tahu. Sahabat, kalau saya melakukan kesalahan, tentunya juga saya manusia biasa, dan anak turun saya tentunya juga saya kasih tahu bahwa saya ada kekurangan. Jangan kau ikuti kekurangan saya, mari ikutin kelebihannya yang orang tua miliki. Sahabatku, sekali lagi jangan pernah memaksakan kehendak, karena kehendak itu akan merugikan Anda sendiri. Jadi paksakan untuk lebih berbuat baik dan dekat sama Allah. Itu adalah yang paling hebat. Kalau sudah dekat sama Allah, insya Allah alurnya akan ketemu sendiri. Akhirnya ibu atau orang tuanya tidak akan frustasi karena punya harapan yang berlebihan, ternyata Allah memberi jalan yang berbeda. Kadang-kadang kita berjuang cari uang mati-matian, bahkan menendang yang haram, yang riba, hanya untuk mengurusi anak-anak kita biar masuk jadi pegawai. Begitu sudah menjadi pegawai negara, pegawai negeri, akhirnya korupsi masuk sel KPK juga. Maka dari itu lakukan yang baik-baik sahabat, mulai dari yang baik-baik, yang bersih-bersih, karena banyak orang-orang yang pengen kerja mencari uangnya dengan uang-uang yang nggak benar, pakai sogok kanan sogok kiri, dan hasilnya uang yang kita dapatkan sogoknya akhirnya hasilnya juga bisa dihasilkan dengan haram. Kalau makan setiap hari uang haram pada anak kita, keluarga kita, apa yang kita harapkan masa nanti? Kalau kita sudah mati, kalau kita mati bawa apa? Kita menunjuk mati, anak kita belum tentu mendoakan kita. Kenapa? Karena sudah dijejelin uang-uang yang tidak baik.
Apakah kalau sudah di pesantren atau mungkin sudah belajar agama masa mudanya hebat, akhirnya masa tuanya juga mesti hebat? Belum tentu sahabat. Kadang-kadang kita lupa ngasih kita makanan haram. Anak kita cetak untuk jadi orang baik, ternyata masa tuanya melenceng dan tidak bisa mendoakan kita. Banyak orang-orang yang begitu. Makanya sekali lagi ya batu, sederhana tapi pasti, berdoa berserah pada Allah. Pegangan ke tali perintah Allah saja, gak usah pegangan ke manusia. Jangan memaksakan hati, tapi paksakan untuk dekat sama Allah. Saya kira itu sahabatku, terima kasih. Semua ini memotivasi untuk diri saya, keluarga saya. Syukur-syukur ada yang lain untuk mendapatkan ilmu yang terbaik dari apa yang saya sampaikan. Kebenaran hanya milik Allah, yang salah dari saya pribadi. Jangan menyesali masa lalu, syukuri saat ini, masa depan kita serahkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam bahagia tanpa syarat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, salam sehat.